Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan selawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra SSI MSc, tentunya bersama dengan Rado Institute, kita terus mengisi dunia maya Indonesia dengan berbagai kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu riset artikel yang sebenarnya sudah kita buka pada pertemuan yang lalu. Kita sudah berbicara mengenai slash quasi Newton slash quasi gamma distribution. Nah, terbit dalam suatu jurnal simetri yang berjudul Gamma Type Distribution with Application. Nah, dalam riset artikel ini kita telah bahas fungsi densitas, tentang slash quasi gamma distribution, kumulatif, data yang diberikan telah kita coba sehingga kita berhasil menyamakan hasil dengan penulis. Nah, dalam riset artikel ini juga kita temukan beberapa fungsi densitas peluang yang menarik. Di antaranya adalah transmute generalized, half normal atau disingkat dengan TGHN yang bersumber dari referensi ke-16. Jadi TGHN ini diberikan beberapa nilai parameter TGHN seperti delta, alfa, dan lambda. Diberikan beberapa parameternya. Nah, rujukan transmute generalized half normal ini pada referensi yang ke-16. Kalau kita lihat referensi yang ke-16 judulnya adalah Transmute Version of Generalized Half Normal Distribution. Nah, setelah kita cari riset artikel ini, kita ketemu dalam suatu riset artikel yang sangat baik yang berjudul Transmute Version of Generalized Half Normal Distribution. Nah, riset artikel ini terbit di tahun 2019, oke? Dalam riset artikel ini diberikan bentuk TGHN tadi, transmute generalized half normal distribution, seperti yang diberikan dalam fungsi. Nah, ini fungsi 2.1. Fungsi 2.1 adalah fungsi densitasnya, di mana terdiri dari 3 parameter, ada delta, alfa, dan lambda, dan ada simbol notasi densitas normal baku. Nah, ini, dan ada notasi kumulatif atau distribution function normal baku. Jadi dalam persamaan 2.1 ini fungsi densitas peluang TGHN atau transmute generalized half normal distribution, terdapat density normal baku untuk X per tail delta berpangkat alfa, dan kumulatif atau distribution function normal baku X per delta per alfa. Jadi dalam program R nanti untuk densitas normal baku cukup ditulis dengan denom. Denom masukkan X per delta berpangkat alfa. Kalau untuk distribution function atau kumulatifnya pinom namanya. Pinom. Jadi pinom. Nah, begitu juga dengan distribution function atau kumulatif dari TGHN diberikan kepada dalam persamaan 2.2. Nah, jadi di sini jelaslah tujuan kita adalah untuk mengestimasi parameter persamaan 2.1
Lalu dengan persamaan 2.1 kita dapatkan density plot, dengan persamaan 2.2 kita dapatkan kumulatif plot. Dalam riset artikel ini juga untungnya diberikan bentuk log likelihood dari TGHN ini ya, ada log likelihoodnya. Jadi kalau kita tahu log likelihoodnya, kita bisa menggunakan optim untuk mendapatkan parameternya. Jadi kalau Anda lihat di sini dalam riset artikel ini, fungsi log likelihood itu diberikan dalam persamaan 3.3 yang L theta kecil. Jadi L theta kecil ini adalah log likelihood N log 2 tambah N log alpha kurang NA log alpha dikali alpha kurang 1 sigma log XI. Nah, di sini mungkin dia silap di sini. Bukan seperti theta pangkat alpha, tapi sigma log density dari XI per delta berpangkat alfa. Nah, di sini dia mungkin ada kesilapan sedikit, namun telah kita perbaiki bentuk log likelihood-nya. Sehingga bentuk log likelihood L kecil ini akan kita gunakan dalam optim untuk mendapatkan SD parameter yang akan kita cek seperti pada riset artikel sebelumnya menggunakan data konsentrasi NO2. Oke, coba kita buka R kita. Nah, kita buka R kita. Nah, ini R kita. Lalu kita buka data kita dahulu. Kita menggunakan data yang telah ada, yaitu NO2 konsentrasi SIP, read CSV, CSV, file, choose, enter. Nah, kita ambil NO2 concentrates, kita open. Kita lihat data kita XX. Nah, ada 500 sampel data NO2 konsentrasi. Sampai 500. Yang kita perlukan hanya kolom ke-1. Di mana kita mau mencobakan kolom ke-1 ini. Apakah program R kita mampu menghasilkan seperti riset artikel yang terbit di jurnal Symmetric. Jadi ada 2 riset artikel. Yang pertama Symmetric untuk mencoba kekuatan R kita. Teoretikalnya ada di jurnal yang satu lagi yang berjudul Transmutes Generalized Half Normal Distribution. Jadi karena kita memerlukan data kolom 1, kita ambil kolom ke-1 saja, XX kolom ke-1. XX kolom ke-1. Enter X. Nah, ini data kita. Nah, kalau sudah datanya seperti ini, kita sudah bisa untuk menjalankan program kita. Kita buka program kita Transmute. Nah, ini Transmute kita. Nah, dalam riset artikel program ini ada sedikit perbedaan seperti parameter 3. Parameter 3 dibatasi bahwa nilai mutlak parameter ketiga itu harus kecil dari 1. Ini adalah arahan dari riset artikel yang kita baca. Di mana parameter ketiga itu adalah lambda. Parameter 1 delta, parameter 2 alfa. Dengan bentuk log likelihood seperti pada riset artikel yang terbit pada riset artikel kedua, yaitu TGHN tadi, Transmute Generalized Half Normal Distribution. Jadi kalau mau kita buka panjang, nanti kita lihat nanti bagi rekan-rekan kita mahasiswa yang mau melihat. Oke, kita ulang lagi. Kita ada berasa sedikit, kita buka R kita. Nah, ini R kita. Seperti yang kita sampaikan tadi, log ini adalah log likelihood dari
transmute, generalize, halt, log normal. Di mana log likelihood-nya pada riset artikel. Nah, kalau kita buka ke kanan, terus kita buka ke kanan, ini adalah bentuk dari log likelihood. Nah, ini log likelihood kita. Oke, ini log likelihood kita. Nah, jadi kalau Anda lihat, di sini ada denom. Nah, ini denom, density normal. Dan ada pinom, kumulatif normal. Nah, jadi seperti keterangan yang kita sampaikan tadi, ada di situ density normal, ada di situ kumulatif normal baku. Jadi hati-hati masangnya. Nah, setelah kita tulis, kita pindahkan rumus ke dalam bahasa R, kita coba jalankan program kita, length data, sampai optim, kita akan lihat hasilnya. Kita akan coba lihat hasilnya. MLTGHN ML TG TGHN TGHN. Kita enter. Nah, parameternya persis sama dengan seperti yang ada pada riset artikel, di mana parameter satunya delta 3,7, parameter 2-nya alfa 3,11, lambda minus 0,89. Luar biasa sekali. Coba kita lihat, buka riset artikel kita kembali, apakah memang benar ini adalah parameternya. Kita coba lihat di sini TGHN. Jadi TGHN tadi, bukan pada riset artikel simetri. Nah, ini pada riset artikel simetri. Nah, Anda lihat TGHN, deltanya 3,7 benar, alfanya 3,12 benar, lambdanya min 0,892, sangat benar sekali. Jadi kalau kita lihat R yang kita jalankan tadi, parameternya benar, 3,7, 3,1, minus 0,89. Dengan nilai konvergen 0, artinya bahwa parameter ini merupakan roh atau senjata utama untuk menghasilkan density plot dan kumulatif plot. Oke, kita lihat. Langkah berikutnya, kita keluarkan delta, kita keluarkan alfa, kita keluarkan lambda, lalu kita tulis fungsi densitas seperti pada riset artikel. Ingat, dalam densitas kita ada denom dan kita ada pinom. Ini beda ya, kalau denom densitas normal baku, kalau pinom kumulatif normal baku. Nah, ini adalah fungsi densitas yang seperti pada riset artikel yang kedua yang kita lihat tadi, riset artikelnya dengan judul Transmute, Generalize on Half Normal Distribution. Nah, ingat, pakai XI, deretan data dari 0 sampai 2 kali maksimum dengan lompatan 0,01. Jadi, pakai XI. Nah, untuk kumulatif plot, kita akan hampiri kumulatif model FTGHN seperti pada riset artikel juga yang kedua tadi, diberikan tadi F besarnya dan kumulatif hampiran I kurang 0,5/n. Pada kumulatif kita urutkan X dari kecil ke besar, tapi kalau pada densitas kita gunakan XI-nya 0 sampai 2 kali maksimum data. Nah, ini penjelasannya berulang-ulang kali, mudah untuk dipahami. Tetapi sebagai orang statistik harus jeli. Ada yang namanya denom, ada yang pinom, itu harus jeli, jangan salah. Juga dalam menulis bentuk log likelihood, jangan terpaku benar kepada riset artikel. Kadang-kadang riset artikel itu, maklumlah manusia, ada kesilapan dalam menulis. Oke. Kita jalankan program kita ini, kita lihat kemampuan model ini dalam menghampiri grafik, histogram, dan kumulatif hampiran kita run. Nah, yang hijau adalah yang biru, garis biru itu transmute, generalize half normal.
sedangkan yang hijau adalah data, histogram data. Nah, CDF ini adalah kumulatif plot. Kalau Anda lihat kumulatif plotnya, luar biasa. Di mana yang hijau itu adalah theoretical, F sama dengan I kurang 0,5/N. Dan yang putus-putus adalah kumulatif yang baru. Luar biasa sekali. Oh, ini ada salah nih. Sumbu Y-nya SKG ya. Kita tukar dulu. Sumbu Y-nya kita tukar, kita share dulu R kita. Kita share R Windows ke Transmute. Ini tadi namanya sumbu Y-nya CDF TGHN, bukan CDF. Wah, ini dia. CDF TGHN. Mana dia? Mana dia? NO2FF. Ah, ini. FTGHN. Oh, tepat kok, nggak ada masalah. Mana yang aneh tadi ya? YLab-nya. Ah, ini YLab CDF TGHN. Transmute, generalize, half normal distribution. Kita gambarkan sekali lagi. Run. Oke, ini telah berhasil. Nah, TGHN. Ini juga sudah berhasil TGHN-nya. Ini TGHN. Jadi kalau begitu, pada kesempatan kali ini juga kita telah menunjukkan kepada pemirsa di rumah, kepada mahasiswa Indonesia bahwa selagi kita mau bersusah payah membaca riset artikel orang, berani untuk mendesain bahasa program sendiri, insya Allah yang kelihatan sulit di riset artikel itu kalau dikerjakan akan menghasilkan suatu yang sangat baik sekali. Sangat nikmat rasanya kita melihat perkembangan-perkembangan riset artikel yang dibuat orang, lalu merupakan tantangan tersendiri dalam menghasilkan bahasa program untuk menyamakan hasil dengan yang ada di riset artikel. Akan menimbulkan kepuasan tersendiri. Saya rasa Radu Institute bersama Radu Yendra telah melaksanakan tugas yang sangat baik pada hari ini. Menyebarkan dalam dunia maya hasil dari Tridharma Perguruan Tinggi, terutama dalam program bedah riset artikel. Jumpa lagi pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.